Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SDIT Al Inayah kelas 6? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat. Oke, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran TIK di pertemuan yang kedua ya. Di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang icon numbering ya, icon standar yang ada di Microsoft Office Word ya, atau icon pendukung software pengolah kata, yaitu kita gunakan Microsoft Office Word 2010 ya. Icon numbering sudah bisa ya, kemarin membuat number. Kemudian yang kedua mengolah gambar ya, kemarin sudah membuat gambar menggunakan shape ya, menggambar segitiga atau menggambar dan lain sebagainya ya. Kemudian kita akan lanjut ke halaman 15 yaitu grafik. Di TIK di sini pembelajaran komputer kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik, menampilkan grafik. Misalnya kamu punya data kemudian ingin dibuatkan grafik, kita akan belajar membuat grafik. Caranya adalah sebagai berikut. Ikuti tutorial Pak Sugeng. Namun Pak Sugeng ingatkan, bagi kalian yang tidak bisa praktek di rumah karena tidak ada laptop mungkin atau tidak ada komputer ya, silakan kalian bisa menghubungi wali kelas untuk bisa belajar di lab sekolah ya, dengan izin dari orang tua. Ingat, dengan izin dari orang tua. Kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian Pak Sugeng batasi untuk sekali pertemuan itu maksimal 5 orang. Apabila lebih dari 5 orang akan dilanjutkan atau mendapat giliran di minggu berikutnya ya. Kita langsung saja ke Microsoft Office Word 2010. Start Microsoft Office Word 2010. Pertama kita ke tab insert. Nah, ini ada file, home, insert. Kemarin kalau numbering ada di paragraf, numbering. Nah, ini di grup paragraf ada numbering ya kemarin ya. Kemudian shape ada di mana? Shape ada di insert sama. Nah, insert kemarin shape ya, ini shape. Sekarang grafik. Grafik di mana? Betul sekali, ada di chart, insert chart. Kita klik, nah muncul jendela dialog chart. Kemudian kalian pilih salah satu grafik yang akan kalian buat. Nah, caranya gimana? Kita pilih yang kolom ya, kita ke yang pertama saja di sini. Nah, kita klik saja yang di sini. Kita klik, kemudian kita oke. Muncullah seperti ini, ada dua jendela, yaitu jendela Microsoft Office Word dan jendela Microsoft Excel. Microsoft Office Word, jendela Microsoft Office Word di sini menampilkan grafiknya, sedangkan jendela Microsoft Excel-nya ini menampilkan datanya. Di sini ada kategori 1. Kategori 1 itu bisa kita rubah menjadi, kita rubah sesuai kebutuhan. Nah, kita lihat di sini kategori 1 di mana? Di sini. Di jendela Microsoft Office Word kategori 1 itu ada di sebelah bawah ya. Oke, kemudian ada seri 1. Di mana seri 1? Seri 1 itu ada di sebelah sini, seri 1 berarti warna dari grafiknya. Nah, ini seri 1 warna biru, seri 2 berarti warna merah, seri 3 berarti warna hijau. Ini juga bisa kita rubah sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada angka untuk menunjukkan ya, ada di sini ya berapa nominalnya ya di sini. Oke, kita langsung saja mencoba. Kita akan membuat grafik pertanian misalnya ya. Kita akan membuat grafik perkembangan hasil pertanian dari tahun
2017 sampai 2020 ya. Grafik hasil pertanian dari tahun 2017 sampai 2020. Pertama kita rubah dulu kategorinya. Ke kategori kita rubah tahunnya ya. Jadi tahun 2017 di sini, 2018 di sini ya. Kita rubah misalnya 2017. Nah, kategori yang kedua 2018 tahunnya ya. Kategori yang ketiga tahun 2019. Kategori yang keempat tahun 2020. Kemudian kita ke serinya. Nah, serinya itu misalnya kita pilih jenis hasil pertanian apa misalnya. Misalnya seri 1 tadi warna biru ya. Jadi warna biru itu nanti ini hasil pertanian apa ya. Seri 1 misalnya padi ya, kita rubah menjadi padi. Hasil padi berarti warna biru itu menunjukkan padi ya. Kemudian seri 2 warna merah, kita rubah saja misalnya apa, terserah, misalnya jagung. Oke, jadi nanti warna merah itu menunjukkan hasil dari jagung ya. Kemudian seri yang ketiga itu misalnya padi, jagung, kemudian singkong. Nah, ini contoh saja ya. Nah, jadi di sini ada 3 hasil panen, 3 hasil pertanian. Padi, jagung, singkong di tahun 2017 berapa? Sekarang kita rubah dulu datanya. Padi, hasil padi tahun 2017. Ini padi, ini hasil padi tahun 2017 misalnya berapa ton? Misalnya 12 ton ya, kita tulis 12 ton. Tahun 2018. Kita satu-satu dulu aja ya, dari padi dulu ya. 2018 meningkat menjadi 17 ton. Ya. Kemudian di tahun 2019 turun karena terserang hama wereng. Misalnya ya, jadi 16 ton. Mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2020 ya, mengalami kenaikan kembali menjadi 20 ton misalnya. Ada padi 2017, value-nya 12 pada 12 ton. Nah, ini padi 2018, ini padi 2019, yang sebelah sini naik padi tahun 2020. Nah, sekarang kita jagung. Tahun 2017 jagung memperoleh berapa ton misalnya? Misalnya 9 ton. Kita tulis 9 ton. 2018 mengalami peningkatan menjadi 13 ton. Tahun 2019 terus mengalami peningkatan menjadi 14 ton misalnya. Di tahun 20 misalnya terserang hama atau karena corona karena sesuatu hal misalnya mengalami penurunan produksi, penurunan hasil panennya menjadi cuma 12 ton misalnya ini kan misalnya ya, kita tulis saja 12 ton. Nah, kemudian kita ke singkong, hasil panen singkong di tahun 2017 ya, misalnya ada 11 ton. Kemudian 2018 tidak ada yang menanam singkong ya, jadi turun menjadi misalnya cuma 8 ton. Mengalami penurunan. Ini kan umpamanya ya.
Ini sebagai contoh saja. Nah, nanti kan kelihatan tuh grafiknya jadinya seperti apa. Kita lihat saja ya. Kemudian singkong di tahun 2019 meningkat lagi karena singkong digemari oleh orang untuk membuat apa saja? Membuat tape, membuat keripik singkong ya. Kemudian membuat tepung ya. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian mengalami peningkatan lagi yang cukup signifikan menjadi misalnya 13 ton. Di tahun 2019 kita tulis saja 13 ton. Nah, kemudian di 2020 masih terus mengalami peningkatan ya, tidak terpengaruh oleh COVID-19 ya, hasil panennya menjadi lebih besar daripada jagung, misalnya menjadi 15 ton. Keren singkong. Nah, kalau sudah kita isi tabelnya, kalau kita isi datanya di sini, kita tutup saja tidak apa-apa. Kita close saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini. Oke, kita minimize dulu ya biar agak kelihatan. Nah, oke, di sini ada padi warna biru. Berarti warna biru ini, batang warna biru itu menunjukkan hasil panen padi ya. Kemudian warna merah itu menunjukkan hasil panen jagung. Kemudian warna hijau menunjukkan hasil panen singkong. Oke. Kemudian di sebelah kiri ini ada 25, 20, 15 ya. Ini satuan ton atau kuintal atau kilogram ya. Kemudian ada garis-garisnya ini ya. Ini menunjukkan bahwa kalau misalnya di 5, kalau tadi kita menggunakan ton ya, berarti di sini 5 ton. 10 berarti garis ini kalau sampai sini menunjukkan garis 10 ton. Kalau 15 di sini berarti menunjukkan 15 ton. Lanjut ke 2017, 2018, 2019, 2020. Paham ya? Tahun. Oke, di tahun 2017, di tahun 2018, di tahun 2019, di tahun 2020. Ya, itu kira-kira cara membuat grafik. Nah, kemudian bisa nggak dirubah warna-warnanya? Bisa. Di sini ada chart style. Misalnya kalian mau buat merah semua seperti ini ya, hijau ya, atau orange ya, kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini Pak Sugeng kasih warna 3 warna. Kenapa? Agar lebih mudah ya membedakannya. Kalau ini kan biru, merah, hijau, tergantung kebutuhan lah ya, sesuai dengan kemudahan ya, supaya mudah atau bagaimana ya, bisa dirubah-rubah. Oke, ada di desain. Selanjutnya, jika datanya berubah, misalnya ada yang salah di tahun 2017, gimana? Kita kembali ke data yang tadi ditampilkan dalam Microsoft Office Excel. Nah, kok hilang? Tenang saja, sebenarnya tidak hilang ya. Kita tampilkan lagi datanya dengan cara di sini di desain, di tab desain, kalian ke grup data, kalian pilih edit data. Nah, edit data ini untuk merubah data yang kita input tadi. Baik, tadi kita sudah membuat grafik ya, dan pasti sudah bisa caranya membuat grafik. Kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu insert tabel. Nah, di Microsoft Office Word kita juga bisa memasukkan tabel ya, seperti Microsoft Excel tapi di dalam Microsoft Office Word ya. Kita akan coba menampilkan tabel di Microsoft Office Word. Caranya adalah kita ke tab insert ya, insert, kemudian di grup table. Nah, di sini ada table ya, tablet. Nah, oke. Nah, misalnya kita akan membuat tabel, misalnya kita akan membuat jadwal piket kelas 6 misalnya ya.
kita pertama klik dulu tabel, klik tanda panah yang ke bawah. Nah, misalnya kita akan membuat berapa tabel, berapa kolom. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita membuat 4 kolom. Atau misalnya 6, 7, 8, 8 kolom ya. Kita tinggal pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau semuanya ada 10 ya. Misalnya kita mau 10 kolom. Nah, kemudian ke bawahnya mau bikin berapa baris. Baris itu yang ke bawah, kita ke bawah, kita ke bawahin. Nah, misalnya 2 baris, berarti kita kasih 2 atau 3, kita kasih 3 baris, atau 4, kita ke bawahin lagi 4 baris. Misalnya 4 baris, kemudian kita klik. Nah, maka di dalam Microsoft Word akan tampil sebuah tabel seperti ini ya. Atau kita bisa membuat tabel dengan icon draw table ya. Caranya kita ke insert, kemudian group table seperti tadi ya. Maaf, kita klik, kita taruh kursornya di bawah dulu ya. Oke, baru kita ke table, kemudian kita klik draw table. Nah, akan muncul seperti gambar pensil ya. Nah, kemudian pensil itu kita seperti membuat garis ya. Kita garis dari sebelah kiri ke kanan, kita garis misalnya ya, panjang ya, kita lepas. Nah, ini sebuah kotak. Kalau misalnya mau bikin garis-garisnya ya kita tambahin aja garis misalnya seperti ini, garis ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya ingin ditambahin lagi misalnya ya, bisa juga di bawahnya. Nah, jadilah 2 baris. Nah, kita bikin lagi. Nah, ini cara membuat tabel menggunakan draw tabel ya, menggunakan klik drag. Kemudian di insert tabel yang tadi, ini tabel yang atas ini ya, kita bisa merubahnya, ada di sebelah atas ini ya. Kita geser move table column, misalnya kurang lebar, kita lebarkan, kita klik, kita drag, kita geser. Nah, akan jadi lebar ya. Atau kita ingin menghapus. Nah, apa yang dihapus? Misalnya kolom yang sebelah mana, misalnya kolom di tengah ini ingin kita hapus, kita blok dulu, kita blok kolomnya, kemudian kita ke layout, kita di sini ada delete, kita klik delete, akan muncul delete cell, delete kolom, delete row, delete tabel. Kemudian di sini ada delete kolom, yaitu untuk menghapus kolom, delete row untuk menghapus row baris. Oke, kita pilih saja delete kolom karena yang kita blok adalah kolom, maka kita pilih delete kolom ya, maka akan terhapus. Nah, tadi menghapus kolom, kita ulang lagi ya. Kita akan menghapus kolom nomor 5. Kolom yang nomor 5 kita blok dulu kolomnya, berarti ke bawah, kita blok ke bawah ya, kita ke layout, kemudian delete, kemudian delete kolom ya. Kolom nomor 5 sudah hilang. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghapus baris? Sama, kita blok dulu barisnya. Baris yang mana? Nah, ini nomor 3. Kita ingin menghapus baris nomor 3, berarti kita blok nomor 3. Baris yang nomor 3 ya. Sampai blok. Nah, baru kita ke delete. Klik delete. Delete row. Row itu baris. Nah, kita blok dulu. Kemudian kita klik delete. Delete row. Misalnya kalian ingin menambahkan kolom 5 ya, kita taruh kursornya, kita letakkan kursornya di nomor 4, di kolom nomor 4, kemudian kalian klik insert right, berarti di sebelah kanan nomor 4 ya, jangan yang left. Kalau left berarti sebelah kiri yang nomor 4. Kita ke
yang insert right, berarti dia nanti akan membuat kolom yang di sebelah kanan nomor 4. Nah, jadilah kolom nomor 5. Misalnya kita kasih nomor 5. Kita letakkan kursornya dulu, misalnya di ingin menambahkan kolom nomor 10, berarti di sebelah kanan nomor 9. Ya, kita taruh kursornya di nomor 9, kemudian insert right. Atau misalnya ingin menambahkan di sebelah kiri nomor 1, ya. Kalian klik saja nomor 1 ya di kolom nomor 1, kemudian insert left. Nanti dia akan bertambah di sebelah kiri. Ya, di sini tambah. Sama juga dengan baris row. Oke, kalau row berarti ke bawah dan ke atas. Nah, misalnya kita akan menambahkan satu baris lagi ke bawah. Berarti kita letakkan saja di baris nomor 2, kemudian insert below. Nah, di sini below ada panahnya ke bawah, berarti dia menambah ke bawah. Kita klik, nah jadi tambah ke bawah. Ke atas sama saja, kita pilih misalnya ingin menambahkan ntar dulu, kita misalnya di sini ada nomor 4, nomor 3 nggak ada. Wah, kita akan membuat baris nomor 3. Caranya kalian klik kemudian kita letakkan kursor di nomor 4, kemudian kita pilih yang insert above. Nah, di sini insert above, maka akan muncul baris di atas nomor 4, di bawah nomor 2. Tinggal kita kasih angka misalnya nomor 3. Nah, oke, gampang bukan? Bagaimana? Sudah paham untuk membuat tabel? Oke, Pak Sugeng yakin kalian pasti bisa menampilkan tabel, insert tabel di Microsoft Office Word. Oke ya, silahkan dipraktekkan di rumah. Bagi yang punya laptop atau komputer boleh dipraktekkan di rumah. Cukup sekian dari Pak Sugeng, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.